Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda yang ada di rumah, kiranya semua kita sehat, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari hari ini kita mau kembali memuji menyembah Tuhan. Siapkan hidupmu beri pujian yang terbaik. Dan saya berharap Anda bukan jadi penonton dalam ibadah, tapi Anda juga masuk menyembah Tuhan, bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, kita tidak dalam ruangan yang sama, tapi saya percaya hadirat Tuhan menjangkau Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita mau siapkan hidup kita. Kita mau nyanyi sama-sama. Engkau Tuhan, penolong di dalam hidup kami. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Berapa banyak yang percaya apapun hari ini yang sedang kita hadapi, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber keselamatan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan mari dari awal katakan lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Amin, 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 amin. Ku percaya padamu, oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suara sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber pertolonganku, Kaulah sumber keselamatanku, Allah yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang di rumah sembah Tuhan lebih lagi, angkat suaramu lebih lagi. Haleluya, ya. Kami sembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu yang percaya, katakan lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu
Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kami. Engkau Tuhan yang lebih besar dari semua sakit penyakit kami. Engkau Tuhan yang lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi. Dan lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah kami. Firman-Mu berkuasa memberkati kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan kami. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Matius pasal yang ke-25, kita baca ayat 14 dan 15. Sekali lagi Injil Matius pasal 25, kita baca ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya yakin kisah ini sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, ya. Nah, Alkitab berkata ada orang mau pergi atau ada tuan yang mau pergi lalu mempercayakan kepada 3 orang hambanya. Masing-masing yang pertama dapat 5, 2 dan 1 talenta. Dan sebagaimana yang Anda tahu, yang 5 menjalankan talentanya dapat laba 5 jadi 10. Yang 2 kemudian dapat laba 2 dan akhirnya jadi 4. Tapi yang 1 ini agak aneh menurut saya. Kenapa? Karena kalau saudara baca ayat 24, firman Tuhan berkata begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Jadi yang 1 ini dia tidak menjalankannya, dia tidak mengembangkannya, tapi Alkitab berkata dia justru menanamnya. Karena itu Tuhan marah kepada hamba ini, kenapa? Karena dia menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan. Saya nggak tahu sebenarnya mungkin nanti kalau kita dipanggil Tuhan, saya nggak tahu ada berapa talenta yang hari ini kita sudah sia-siakan. Kita tidak kembangkan dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Khususnya masa-masa pandemi hari ini. Saya mau beritahu ini waktunya menurut saya setiap orang mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Karena saya tahu melalui pandemi ini mungkin ada cara Tuhan memberkati hidupmu justru lewat talenta yang engkau kembangkan. Karena itu mari anak talentamu, jangan taruh yang Tuhan percayakan, mari kembangkan ya supaya Anda bisa lebih maksimal lagi dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, yang menarik sekali lagi kenapa sih orang ini bisa tanam talentanya ya? Karena pertama adalah begini, kalau saudara baca ayat 15 kembali. Ayat 15 berkata bahwa sebenarnya talenta itu diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Kesanggupan mereka. Ada yang 5, 2, 1 masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, kenapa orang seringkali menanam talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Yang pertama alasannya begini. Ada begitu banyak orang meng-underestimate dirinya sendiri. Mereka meragukan kesanggupannya sendiri, ya. Mereka tidak yakin akan kesanggupannya. Saya mau beritahu, Tuhan memberi Anda talenta karena Tuhan yakin Anda sanggup. Sementara Anda yang diberikan talenta sama Tuhan, Anda yang diberikan kepercayaan sama Tuhan, kok Anda meragukan penilaian Tuhan dengan cara meng-underestimate dirimu sendiri? Ingat, yang punya 1 talenta ini tidak pernah menanam karena hanya dia punya 1. Bukan. Sebenarnya yang pertama adalah kenapa dia tidak jalankan? Karena dia underestimate dirinya sendiri. Dia memandang rendah dirinya sendiri. Dia menganggap enteng dirinya sendiri. Dan dia tidak percaya akan penilaian Tuhan akan dirinya. Tuhan menilai Anda sanggup. Sementara kita selalu menilai kita nggak sanggup. Kita ini marah kalau ada orang yang underestimate diri kita. Kalau ada orang yang memandang rendah kita, memandang remeh kita, kita marah. Tapi anehnya kita ini, kita sendiri justru merasa aman, merasa nyaman
ketika kita memandang rendah diri kita sendiri. Tahukah saudara, setiap orang punya kesanggupan yang luar biasa. Memang setiap orang punya talenta yang berbeda. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Anda itu punya kesanggupan. Karena itu bagian yang pertama, khususnya di masa pandemi ini. Saya pengen Anda berkata begini, saya mampu, saya sanggup, saya bisa. Karena Tuhan menilai saya bisa, makanya Tuhan mempercayakan saya talenta hari ini. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada hidup saya karena saya tahu Tuhan menilai saya mampu. Saya bisa dengar kata amin. 15 ini kisah di mana Adam mendapatkan sebuah tugas dari Tuhan, ya. Kalau saudara baca ayat 15, firman Tuhan berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk, perhatikan, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau saudara langsung loncat di ayat 19 berkata begini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang-binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak mempunyai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kalau saudara perhatikan sejak manusia pertama, Tuhan memberi tugas sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama, mengusahakan dan memelihara taman. Dalam bahasa Inggris, kata mengusahakan itu dipakai kata to dress up, ya. Artinya begini, untuk menghiasi, untuk mendandani, ya. Untuk membuat lebih cantik. Bayangin saudara tahu ya, ini manusia baru diciptakan. Dia tidak pernah sebelumnya sekolah desain taman. Dia nggak pernah ikut pertanian. Dia nggak pernah ikut belajar ilmu tentang bercocok tanam sebelumnya. Tentang kembang-kembang, tentang tanaman. Dia nggak pernah. Lalu tiba-tiba ketika pertama kali Tuhan ciptakan dia. Lalu Tuhan langsung nyuruh. Kamu harus mengusahakan Taman Eden. Kamu harus memelihara Taman Eden. Coba saudara bayangin. Adam punya pengalaman apa sih ngurusi tanaman? Dia baru aja diciptakan. Bahkan kalau saudara baca tadi ayat 19, 20, Adam juga diberi tugas sama Tuhan memberi nama binatang. Seberapa luas sih wawasan Adam tentang binatang? Apakah dia seorang doktor flora dan fauna? Enggak, dia adalah orang manusia yang baru saja diciptakan Tuhan. Coba saudara bayangkan. Dia tidak mengikuti pendidikan secara formal. Tapi Alkitab berkata Tuhan sudah menyuruh dia ngurusi taman dan ngurusi binatang. Kasih nama kepada semua binatang. Nah, dari mana ide-ide Adam untuk memberi nama? Dari mana ide-ide Adam untuk berkebun, untuk merawat Taman Eden, bahkan untuk mendandani, untuk menghiasi, membuat lebih baik Taman Eden? Dari mana? Dia nggak pernah sekolah, dia nggak pernah punya pengalaman, tapi Tuhan suruh. Nah ini baik-baik, dengarin baik ini ya. Kalau Tuhan suruh, berarti saya mau tanya, Tuhan perlengkapi nggak Adam dengan kemampuan itu? Saya yakin ketika sejak pertama Adam diciptakan, meskipun dia tidak ikut sekolah pendidikan, ya, dia nggak ikut pengalaman ikut orang tentang tanamanan atau ilmu kehewanan, nama binatang ya, wawasan dan lain-lain. Tapi saya yakin kalau Tuhan mempercayakan tugas itu kepada Adam, Tuhan menilai Adam sanggup. Berdasarkan apa Tuhan nilai Adam sanggup? Karena sebenarnya Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada Adam. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kalau saudara dengar, Anda nggak disuruh Tuhan mengurusi Taman Eden. Anda nggak disuruh Tuhan untuk memberi nama kepada semua binatang. Kadang-kadang kita punya anak dua aja bingung cari nama. Ya, apalagi untuk binatang
seperti itu. Anda cuma disuruh mengembangkan hal-hal sederhana yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu. Nah, baru aja Anda mau jalan, Anda baru punya ide, Anda udah berpikir, aku gak sanggup, aku gak iso apa-apa, aku gak bisa apa-apa, aku gak mampu. Hei, saya beritahu, Anda pandang enteng penilaian Tuhan. Karena Tuhan menilai Anda sanggup. Tuhan menilai Anda mampu. Jadi karena itu jangan anggap enteng dirimu. Ayo bilang sama-sama dengan saya, ya. Tepuk dan berkata gini, Tuhan menilai saya sanggup, maka saya harus menilai diri saya juga sanggup. Ayo lebih keras lagi yang di rumah. Tuhan menilai saya mampu, maka saya harus menilai diri saya juga mampu. Kalau Tuhan menilai saya sanggup, maka saya juga harus menilai diri saya sanggup. Kenapa? Karena kesanggupan itu Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Karena itu hari ini jangan pandang enteng dirimu. Bu, jangan pandang enteng suamimu, Bu. Saya bisa dengar kata amin ibu-ibu yang di rumah. Jangan pandang enteng anakmu, Pak. Jangan pandang enteng istrimu. Karena setiap orang punya kesanggupannya sendiri-sendiri. Setiap orang Tuhan kasih kemampuan dari apa yang Tuhan percayakan. Karena itu kenapa yang pertama ini yang satu mengubur. Karena sebenarnya dia nggak terlalu yakin akan penilaian Tuhan terhadap dirinya. Dia kubur karena dia mungkin merasa aduh saya nggak sanggup. Saya mau beritahu kepada saudara. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Kesanggupan kita adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Saya bahas dua saja. Yang kedua, kenapa orang ini mengubur talentanya? Karena Alkitab berkata, dia bilang begini, Tuhan ini memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan ini menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dengan kata lain dia mau berkata begini, aku yang kerja kok Tuhan yang enak. Aku yang setengah mati tabur kok Tuhan yang tuai. Aku setengah mati yang tanam, lalu engkau yang mengambil keuntungan dari apa yang aku lakukan. Nah, kenapa seringkali kita menanam kemampuan kita, kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Karena kita selalu berpikir gini, kok enak, kok Tuhan enak, ya? Kok enak, aku yang setengah mati, kok enak dia? Kok enak, aku yang soro, aku yang ngerjain, kok enak? Saya mau beritahu kepada saudara, tahukah Anda bahwa sebenarnya apapun yang Tuhan suruh kepada kita, dengar baik-baik ini ya. Apapun yang Tuhan suruh lakukan kepada kita, kalau dia pengen kita mengembangkan talenta, Tuhan sebenarnya suruh kita, itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya bisa dengar kata amin. Tidak pernah apapun yang Tuhan suruh kepada kita, untuk kepentingan Tuhan. Saya kasih contoh, Tuhan suruh kita percaya kepada dia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa untuk kepentingan Tuhan? Atau untuk kepentingan kita sendiri? Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk keuntungan kita sendiri. Yang satu talenta berkata, engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Dengan kata lain, kok enak kamu, aku yang kerja setengah mati, kamu yang untung. Nah, mungkin Anda berkata, Pak, kalau sama Tuhan saya nggak pernah hitung-hitungan. Iya, kalau sama Tuhan mungkin Anda berkata saya nggak hitung-hitungan karena Tuhannya nggak kelihatan, ya. Tapi bukankah Tuhan juga seringkali memakai orang dan orang yang dipakai Tuhan kita hitung-hitungan sama orang itu, ya. Ada banyak orang melayani, kok enak pendetaku kalau aku setengah mati melayani, pendetaku kok enak. Emangnya kalau Anda melayani Tuhan, apa Anda nggak enak hidupmu? Saya mau beritahu kepada saudara, dulu saya diberitahu orang gak enak melayani Tuhan. Ternyata memang benar gak enak melayani Tuhan. Ya, kenapa? Karena yang benar adalah melayani Tuhan. Enak banget. Saya bisa dengar kata amin. Melayani Tuhan enak banget. Lah saya mau beritahu, kalau saya yang melayani Tuhan, saya mau tanya, itu untuk keuntungan saya atau untuk keuntungan orang lain? Kalau Anda melayani Tuhan, saya mau tanya sama Anda, apakah untuk keuntungan Anda atau keuntungan saya atau keuntungan yang lain?
Pernah nggak Anda berpikir bahwa Anda yang setengah mati lalu orang lain yang diberkati? Kalau memang begitu berarti Tuhan nggak adil dong. Kalau Anda yang berjerilah dalam Tuhan, Anda yang akan diberkati. Makanya Tuhan pernah bilang begini, segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya bisa dengar kata amin, ya. Segala apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, gak ada yang sia-sia. Kadang-kadang kita memberi, kita berkata kok enak dia, saya jadi susah gara-gara saya memberi. Saya beritahu, kalau Anda memberi itu untuk diri Anda sendiri, bukan untuk keenakan orang lain. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu karena Dia percayakan kita sesuatu, sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri. Karena itu saya nggak urusan. Kalau ada orang berkata begini, Pak, kok enak Pak Verly? Kita yang setengah mati, kok enak Pak Verly? Saya nggak ngurus. Karena saya beritahu kepada saudara, dengarkan Mbak ya. Kalau Anda melakukan apa yang menjadi bagian Anda, yang enak itu bukan saya. Karena saya adalah kalau saya mau enak itu karena saya juga melakukan bagian saya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu kalau saudara lihat orang, loh kok dia enak, saya kok gini. Saya mau beritahu Tuhan tidak pernah salah kirim berkat. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan gak pernah salah angkat orang. Tuhan gak pernah salah memberkati orang. Kalau Tuhan suruh Anda, makanya itu untuk kepentingan Anda. Makanya gereja kita ini saya gak terlalu urusi soal persembahan, ibadah online dan apa-apa. Karena saya tahu begini, saya lakukan apa aja yang saya bisa lakukan. Selebihnya saya tahu Tuhan tidak pernah salah kirim berkat. Saya bisa dengar kata amin. Yang saya tahu Tuhan tidak pernah salah kirim berkat. Saya bisa dengar kata amin. Kalau saya yang berjerih lelah, maka saya juga yang akan diberkati. Kalau saya yang menabur, maka saya juga yang akan diberkati. Kalau saya yang melakukan firman Tuhan, maka saya juga yang akan menikmati apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini dengarkan baik, jangan seperti orang yang punya satu talenta. Tuhan ini menuai di tempat yang Tuhan tidak tabur. Saya yang setengah mati, situ yang enak. Saya mau beritahu semuanya untuk kepentingan Anda sendiri. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, lihat dulu. Matius 11 ayat 25, ya. 11 ayat 25. Sorry, bukan Matius tapi Markus. Markus 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Jadi Tuhan bilang begini, kalau engkau lagi berdoa hatimu ada ganjelan, Tuhan berkata ampuni orang itu dulu. Ya, hari ini banyak orang rajin berdoa tapi doanya dalam kepahitan. Ya, Tuhan bilang begini, kalau engkau berdoa, ampuni dulu orang, baru engkau berdoa. Sekarang orang kepahitan pun lebih rohani doanya dan mereka merasa wah doanya hebat. Tapi Tuhan bilang kalau engkau berdoa, engkau kalau lagi marah, lagi kepahitan, lagi benci dengan seseorang, Alkitab berkata ampuni orang itu lebih dulu. Ya, banyak orang hari ini, saya mau beritahu, doanya jalan, kepahitannya juga jalan. Pak, saya benci sama mertua saya, tapi tetap berdoa. Ya. Pak, saya nggak senang sama suami saya benci suami saya, tapi tetap berdoa. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau berdoa, ampuni orang dulu. Ya. Kenapa Tuhan suruh kita ampuni? Bukan supaya orang yang kita ampuni hidupnya enak, bukan. Bukan, makanya kalau saudara tahu di kuburan seringkali diumumin oleh pihak keluarga ini, mohon kalau almarhum ada salah, tolong diampuni, dimaafkan supaya jalannya lapang. Saya beritahu, kalau kita ngampuni orang itu bukan untuk kepentingan orang itu yang kita ampuni. Karena kalau orang mati dalam Tuhan, Anda nggak ampuni pun dia tetap ke sorga. Anda yang tanda tanya kalau Anda nggak ngampuni. Makanya Tuhan bilang begini, bagian selanjutnya, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah,
karena itu kalau Tuhan suruh kita ngampuni, saya mau tanya, apa itu untuk orang yang kita ampuni atau untuk diri kita sendiri? Sebenarnya kalau Tuhan suruh kita ampuni, itu untuk diri kita sendiri. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu jangan jadi orang yang punya salih talenta ini. Kok enak dia Pak, kalau saya ampuni nanti dia enak Pak, nanti dia ngelama. Justru kalau Anda ngampuni itu keuntungan di diri Anda. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda memaafkan itu keuntungannya untuk Anda, bukan untuk orang yang Anda maafkan. Karena itu sekali lagi jangan jadi orang yang punya satu talenta ini. Selalu ngomong, kok enak, aku yang setengah mati, dia yang nikmati. Saya mau beritahu, kalau Anda yang berjeri lelah dalam Tuhan, Anda juga yang akan nikmati. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda yang menabur, Anda juga yang akan diberkati. Bukan orang lain, Anda sendiri. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu dua hal yang saya mau bagikan dan saya berdoa untuk seluruh yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini. Dengar dua hal ini. Yang pertama, jangan underestimate, jangan pandang enteng dirimu. Jangan pandang remeh dirimu. Dan yang kedua, apapun yang kau lakukan, engkau sendiri yang akan nikmati. Kalau engkau menabur, engkau yang akan nikmati. Kalau engkau mengampuni, engkau yang akan nikmati. Kalau engkau melayani, engkau juga yang akan diberkati Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati. Karena itu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, mereka semuanya dipelihara Tuhan. Mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati siapapun dari antara kami yang sudah mengikuti dengan setia ibadah online ini. Dan mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin.